Makanya jadinya biar nggak ngutang terus, pemerintah Inggris tuh pelan-pelan naikin pajaknya. The proportion of people dying before their time will rise by 6.5%, all because of high prices. Nah, kalau masyarakat miskinnya nambah terus jadi makin banyak, ya jelas dana bantuan yang harus dikeluarin pemerintah juga jadi harus naik kan. Belakangan ini di Eropa tuh kan lagi rame-ramenya pemilu ya. Mulai dari pembentukan pemerintah Belanda yang berjalan alot setelah pemilu tahun lalu, terus ada hasil pemilu Prancis yang dirasa cukup ngagetin. Ya pokoknya lagi banyak gonjang-ganjing lah. Termasuk di negara yang mau gue bahas sekarang nih, di Inggris, yang juga baru aja ngegelar pemilu dan udah punya pemerintah yang baru. Cuma gue di sini nggak mau bahas pemilu Inggrisnya ya. Gue sekarang tuh pengen bahas soal masalah krusial yang lagi dihadapin Inggris. Dan jadi salah satu tantangan terbesar pemerintah Inggris yang baru. Masalah kemiskinan di sana. Ya, jadi belakangan ini gue tuh lumayan sering nemu berita yang bilang kalau Inggris tuh terancam jadi negara miskin. Soalnya penduduknya juga tuh udah banyak yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Ini kan cukup ngagetin ya. Padahal Inggris tuh selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia kan. Anggota G7 sama G20 loh mereka. Sekarang malah terancam kemiskinan. Dan setelah gue pelajari, gue baca-baca artikelnya, ya jelas ini jadi celah konten dong. Tapi emang separah apa sih kemiskinan di Inggris? Terus apa nih yang jadi penyebab utama Inggris bisa terancam kemiskinan kayak sekarang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas. Apa bener Inggris terancam jadi negara miskin? Di Learning by Googling. Oke, kemarin kan kita udah sempat bahas ya soal kondisi Inggris yang lagi ngalamin kerusuhan akibat isu SARA. Nah, ternyata di balik masalah SARA yang berujung kekacauan di berbagai kota di Inggris, selain itu negara ini tuh sebenarnya lagi ngalamin masalah lain yang nggak kalah serius. Lagi ngalamin masalah kemiskinan. Iya, Inggris yang dari dulu terkenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa, bahkan di dunia, saat ini mereka tuh lagi terancam kemiskinan. Masyarakatnya tuh banyak yang ada di ambang garis kemiskinan. Kalau menurut BBC, saat ini tuh ada sekitar 12 juta warga Inggris atau sekitar 18% dari total keseluruhan penduduk Inggris yang ada di bawah garis kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut tuh apa? Ya, simpelnya banget, kemiskinan absolut tuh merupakan kondisi di mana seorang warga negara nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena penghasilan dia lebih rendah dari standar yang udah ditetapkan sama pemerintah. Atau biar lebih gampang, biar lebih ngerti, kita sambil lihat gambar ini deh. Nah, ini lu bayangin kita lagi ngurutin penghasilan semua warga negara. Dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Susun tuh dari yang paling rendah ke paling tinggi, terus sekarang tandain nilai tengahnya. Tandain nilai pendapatan yang ada di tengah. Atau kalau di gambar ini berarti yang hijau di tengah-tengah tuh, yang warnanya beda sendiri. Nah, itu nilai tengahnya tuh. Nah, di akhir tahun fiskal 2010-2011, pemerintah Inggris tuh netapin kalau batas kemiskinan absolut mereka tuh ada di angka 60% dari nilai tengah pendapatan masyarakat Inggris. Atau berarti kalau di sini yang garis putus-putus terus ada warna ungunya, nah itu batas kemiskinannya tuh di situ tuh. Jadi kalau misalnya lu orang Inggris, terus penghasilan lu ada di bawah garis 60% tadi, atau berarti ada di zona 40% terendah dari angka tengahnya, ada di warna ungu ini, itu artinya lu dikategorikan sebagai warga miskin absolut. Nah, kondisinya saat ini, masyarakat Inggris tuh makin banyak yang nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendapatan mereka tuh lebih kecil dari pengeluaran buat kebutuhan dasar. Atau ya simpelnya, yang masuk zona 40% terendah tadi, yang masuk zona ungu ini tuh makin lama tuh makin banyak. Dan masih menurut BBC, peningkatan kemiskinan absolut ini juga tuh jadi ngebikin 1 dari 4 anak-anak di Inggris masuk ke kategori miskin absolut. Lu, kebayang gak lu? 1/4 anak di Inggris berarti tuh mereka tuh miskin absolut. Ini kan gila kan? Dan kondisi ini jelas jadi beban berat buat negara dong. Soalnya kan tugas pemerintah tuh kan salah satunya kan ngebikin masyarakatnya hidupnya terjamin kan. Biar kebutuhan masyarakatnya tuh bisa tercukupi, bisa terpenuhi. Nah, kalau masyarakat miskinnya nambah terus jadi makin banyak, ya jelas dana bantuan yang harus dikeluarin pemerintah juga jadi harus naik kan. Makanya akhirnya kalau kemiskinan naik, ya beban negara juga jadi naik. Dan jelas ini bahaya. Britain's economy is under incredible strain. More than you may realize. Austerity through to successive, extraordinarily expensive and damaging crises has left the UK with an enormous debt burden. Oke, sekarang kita bahas awal mula kenapa Inggris bisa jadi kayak gini nih. Sebenarnya awal mula masalah ekonomi yang dialamin sama Inggris tuh itu bisa ditarik mundur ke waktu krisis keuangan global terjadi di tahun 2008. Soalnya kalau menurut data dari World Bank disebut, sejak krisis keuangan global tahun 2008 terjadi, bisa dibilang PDB per kapita Inggris tuh jadi cenderung stuck. Padahal di tahun-tahun sebelumnya
sebelumnya tuh trennya meningkat loh. Bahkan waktu itu bisa dibilang peningkatannya tuh pesat banget. Nah sekarang udah nggak kayak gitu tuh. Dari 2008 tuh jadi cenderung stuck. Terus kondisi perekonomian Inggris makin memburuk waktu dunia diguncang pandemi. Di situ pemerintah Inggris dipaksa buat ngegelontorin uang yang banyak banget buat nanganin masalah pandemi ini. Dan walaupun bisa dibilang sukses nanganin pandemi, tapi ternyata masalah nggak selesai di situ tuh. Soalnya abis itu Inggris dibikin kewalahan lagi waktu konflik di Ukraina pecah. Ya kan gara-gara perang Rusia-Ukraina kan harga energi di seluruh Eropa tuh kan jadi naik banget ya. Dan ini ngebikin banyak rumah tangga di Eropa jadi nggak mampu menuhin kebutuhan mereka. Dan kondisi ini juga terjadi di Inggris. Dan gilanya kalau menurut Bloomberg, Inggris tuh sampai ngegelontorin lebih dari 600 miliar pounds buat nanganin dua masalah tadi. Buat nanganin pandemi sama krisis energi gara-gara perang Ukraina. Dan angka ini, 600 miliar pounds ini, kalau kita bandingin sama PDB Inggris sekarang, itu jumlahnya tuh kurang lebih seperempatnya. Jadi kebayangkan lu sengaruh apa masalah ini buat perekonomian mereka. Ya sampai seperempat pendapatan negara loh dipakai buat nanganin dua masalah ini doang. Nah masalahnya lagi, buat ngelakuin ini, buat nanganin masalah-masalah yang ada, pemerintah Inggris tuh sampai harus ngelakuin kredit. Sampai harus ngutang dan nilainya tuh nggak main-main. Bahkan jadi yang tertinggi loh di Eropa. Padahal di saat bersamaan waktu itu inflasi tuh kan lagi tinggi-tingginya. Dan Bank Sentral Inggris juga tuh lagi netapin suku bunga yang tinggi banget. Malah pinjem duit Inggris. Karena ya emang terpaksa sih. Dan ya udah, gara-gara itu beban utang Inggris jadi ikutan naik tuh. Dan akhirnya karena utang ini masih menurut Bloomberg, Inggris tuh jadi harus ngeluarin sekitar 60 miliar pounds. Atau setara sama pengeluaran mereka buat pertahanan negara. Dan jumlah segitu itu cuma buat bayar bunga pinjaman tadi. Buat bunganya doang loh, bener-bener bunganya doang. Itu setara sama budget pertahanan negara. Edan. Compared to our friends here, or in fact in any major advanced economy, national debt in the UK has ballooned the most since COVID. Tapi dengan udah minjem duit sebanyak itu, ya masyarakat Inggris harusnya hidupnya jadi terjamin dong. Harusnya. Tapi sayangnya kenyataannya enggak. Kenapa enggak? Jadi gini, biasanya pemasukan terbesar sebuah negara tuh kan dari pajak ya. Jadi ya sebenarnya beban pemerintah tuh ya beban masyarakat juga. Ya nggak mungkin kan pemerintah ngandelin utang terus, gali lubang tutup lubang terus. Kalau kayak gitu nanti dihantam bunga, hancur lama-lama negaranya. Makanya jadinya biar nggak ngutang terus, pemerintah Inggris tuh pelan-pelan naikin pajaknya. Makanya bisa dibilang masalah-masalah yang terjadi tadi juga, itu tuh akhirnya tuh jadi balik ngebebanin masyarakat Inggrisnya sendiri. Gara-gara butuh budget banyak buat nanganin masalah-masalah tadi, akhirnya pajak masyarakat Inggris jadi ikutan naik tuh. Bahkan masih menurut Bloomberg, saat ini beban pajak di Inggris tuh udah ada di level tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Dan bahkan disebut juga tingkat beban pajak di Inggris sekarang tuh udah setara sama era pasca Perang Dunia II. Separah itu ya. But it's not just borrowing that's an issue. Look at tax revenue as a percentage of GDP. Basically, the share of the country's output that the government takes to pay for what the public needs. It's almost as high as when what the public mostly needed were bomb shelters. Terus kalau mungkin lo mikirnya, tapi kan di sana walaupun beban pajaknya tinggi, tapi kehidupannya kan pasti serba terjamin. Kalau lo mikirnya gitu, sayangnya enggak loh. Dengan tingginya beban pajak di Inggris sekarang, fasilitas yang didapat sama masyarakat Inggris tuh nggak ada peningkatan sama sekali. Yang ada malah downgrade, yang ada malah jadi turun. Kayak misalnya dari antrian pelayanan National Health Service deh, atau disingkat NHS. Kayak semacam BPJS lah kalau di sini. Nah itu antriannya tuh makin lama tuh makin membludak loh, sampai mecahin rekor tertinggi, sampai mecahin rekor terparah. Terus ketika antriannya makin parah, kualitas pelayanan NHS-nya tuh makin kesini tuh malah makin menurun. Contoh menurunnya bisa kita lihat dari ini deh, dari ketepatan penanganan ambulan. Jadi ambulans kalau di Inggris, mereka tuh diharuskan sampai ke lokasi kasus medis darurat, kayak nyeri dada atau dugaan stroke gitu, itu harus sampai dalam waktu yang singkat. Kalau seingat gue sih nggak boleh lebih dari sejam. Nah sayangnya dengan kualitas NHS yang memburuk, penanganan ambulans kayak gini tuh jadi sering terlambat. Kayak misalnya di bulan Desember tahun 2022, waktu itu keterlambatan penanganan ambulans tuh sampai 5 kali lebih parah dari batas wajar loh. Dan mirisnya, kalau menurut sebuah artikel di British Medical Journal disebut, kasus keterlambatan ini tuh bahkan sampai berkontribusi ke penambahan 500 kematian per minggunya. Jadi gara-gara ambulannya sering terlambat, gara-gara itu jadi ada 500 orang yang harusnya bisa diselamatin, itu malah jadi meninggal.
Tapi ya sebenarnya penurunan kualitas pelayanan ini tuh udah bisa diprediksi sih. Soalnya dana yang diterima sama NHS juga kan bisa dibilang nggak ada peningkatan kan, bahkan cenderung menurun. Makanya nggak heran kalau akhirnya fasilitas kesehatan yang diterima sama masyarakat juga itu jadi nggak maksimal. Sengaruh itu ya. Tambahan dikit, dan ternyata selain karena kualitas pelayanan kesehatan yang menurun, kalau menurut jurnalnya BMJ Public Health disebut, harga makanan dan bahan makanan yang naik di Inggris juga tuh bakal menyebabkan naiknya kematian prematur di sana. Jadi bakal lebih banyak orang-orang yang meninggalnya kecepatan. Disebut naiknya tuh sampai 6,5%. Iya, jadi separah itu loh krisisnya loh di Inggris loh, sampai motong umur orang-orangnya loh. Gila. Berasa nggak percaya kalau ini terjadi di Inggris ya. The findings have been published in the journal BMJ Public Health. They say the cost of living crisis will probably cause thousands of premature deaths in the United Kingdom. The crisis is so bad that it's literally cutting life short. The proportion of people dying before their time will rise by 6.5%, all because of high prices. Terus contoh lain deh, satu lagi deh, masalah rumah. Kalau menurut Home Builders Foundation, lembaga perwakilan industri perumahan di Inggris, mereka bilang perumahan di Inggris tuh punya banyak banget masalah. Misalnya, masalah soal kualitas saja. Jadi disebut properti yang dijual di Inggris tuh kebanyakan adalah rumah tua yang kondisinya udah mengkhawatirkan. Bahkan persentase rumah tidak layak tinggal di Inggris sekarang tuh itu lebih tinggi daripada persentase rumah tidak layak tinggal yang ada di negara-negara miskin di Eropa Timur. Ini kan gila kan? Nggak pernah kebayang kan? Inggris loh ini loh, Inggris. Ternyata rumah tidak layak tinggal di Inggris tuh lebih banyak daripada rumah tidak layak tinggal di negara-negara miskin di Eropa Timur. Ini cukup mind blowing sih di kepala gua nih. Edan. Udah gitu jumlah properti di Inggris juga tuh makin kesini kan makin langka, makin susah didapat. Yang akhirnya ini berdampak ke harga properti yang melambung tinggi. Bahkan disebut lebih dari 11 juta penduduk Inggris sekarang, mereka tuh sampai harus pakai lebih dari 40% pemasukan rumah tangganya cuma buat ngebiayain rumahnya. Ya entah itu rumahnya nyicil ataupun kontrak, yang pasti 40% pendapatannya tuh itu habis ke rumahnya. Padahal di saat bersamaan, masalah-masalah lain yang gue sebut tadi, kayak krisis energi di Eropa tadi, itu tuh ngebikin biaya rumah tangga di Inggris jadi ikutan melonjak kan. Jadi udah kan harga rumahnya mahal, padahal rumahnya kebanyakan udah tua, terus maintenance-nya juga mahal, ditambah sama biaya hidup yang juga makin mahal. Wah, ini apa nggak makin pusing ya masyarakatnya ya? Padahal di sisi lain, kalau menurut Sky News, selama ini salah satu kampanye yang digembar-gemborin sama pemerintah Inggris tuh kan adalah soal penyelesaian krisis perumahan ini. Tapi ya nyatanya masalah ini bisa dibilang nggak pernah bisa diatasin nih. Dan selain dua masalah tadi, masalah pelayanan kesehatan sama perumahan, sebenarnya masalah yang dihadapin sama Inggris tuh masih banyak lagi ya. Kayak misalnya masalah krisis lembaga peradilan, di mana setengah dari lembaga peradilan di Inggris sekarang tuh lagi nggak beroperasi. Jadi ya emang terasa berantakan negaranya ya. Let's move on to look at the rental market. Rents are surging as well, up by just over 5% in the year to June. That's the fastest annual growth rate for nearly 8 years. And you can see how it has really accelerated since the pandemic. Nah sebenarnya ada nih satu cara yang sangat bisa ngebikin Inggris keluar dari masalah ekonomi ini. Gimana tuh? Caranya dengan jadi lebih produktif. Ya jadi ketika negara lebih produktif, mereka ngasilin lebih banyak produk buat diekspor, itu kan bakal bikin income negara jadi bertambah juga kan. Jadi kalau itu lancar, negara jadi bisa tuh ngurangin beban pajak ke masyarakatnya. Dan endingnya ya bisa neken angka utangnya juga. Dan buat Inggris sebenarnya hal ini tuh sangat mungkin dilakukan loh. Apalagi kalau kita ngelihat sejarah Inggris yang jadi salah satu titik awal dimulainya revolusi industri kan. Jadi ya ini terasa sangat mungkin buat mereka. Jadi ya harusnya nggak susah sih. Orang dalam sejarahnya aja Inggris pernah berjaya dengan jadi negara paling produktif di dunia kan. Tapi terus sayangnya kalau menurut Bloomberg, saat ini tingkat produktivitas di Inggris tuh bisa dibilang udah nggak segacor dulu. Dan balik lagi, tingkat produktivitas di Inggris tuh mulai kelihatan relatif stagnan dan nggak meningkat sepesat sebelumnya. Itu tuh setelah krisis keuangan 2008. Terus kondisi jadi makin parah tuh setelah Brexit kan. Setelah Inggris mutusin buat keluar dari Uni Eropa, yang mulai ngebikin nilai investasi di Inggris tuh jadi turun. Terus ditambah datang pandemi lagi kan. Udah deh tuh dari situ laju produktivitas di Inggris jadi susah banget tuh buat meningkat. Dan salah satu faktor utama yang ngebikin laju produktivitas di Inggris jadi susah naik adalah karena berkurangnya jumlah tenaga kerja di Inggris. Dan kalau ditanya alasannya, alasan kenapa tenaga kerja di Inggris jumlahnya bisa menurun, ini faktornya ada macam-macam ya.
aja. Mulai dari komposisi masyarakat Inggris yang makin banyak orang tuanya, sampai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang nggak maksimal. Yang jadi alasan kenapa jumlah penduduk produktif di Inggris jadi terus menurun. Across the major advanced economies, every country saw an increase in the proportion of people finding jobs and going into the workforce, or trying to, after the pandemic. But look at the UK. We lost workers. More people fell into long-term sickness, and people just dropped out. Ya, ini berarti emang kompleks banget sih ini masalahnya. Jadi ngebentuk siklus gitu kan soalnya kan. Inggris sebenarnya butuh tenaga kerja yang produktif buat ngegenjot pemasukan, tapi karena kondisi keuangan sekarang lagi nggak baik, akhirnya fasilitas buat ngembangin SDM mereka juga jadi nggak maksimal. Dan ujungnya jadi nggak bisa bikin ekonominya membaik. Dan endingnya makin kesini makin banyak tuh orang miskinnya. Dan karena inilah sampai bermunculan statement-statement yang bilang kalau Inggris tuh lagi OTW jadi negara miskin. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah Inggris bakal bisa lepas dari ancaman kemiskinan ini? Atau ya udah bakal stuck aja? Atau mungkin makin parah? Yang mana nih? Silakan komen. When Britain's second biggest city effectively declares itself bankrupt, shutting down all essential services, it begs the question, is the Great Britain going broke? Does the government have any money to spend? Oke, sekian Larime Googling kali ini tentang Inggris yang disebut-sebut lagi OTW jadi negara miskin. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!